Selamat pagi semuanya. Di pembahasan kali ini, kelompok 4 akan membahas pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Yuk simak video berikut. Nama anggota: 1. Aldo, 2. Pino, 3. Acri, 4. Willy, 5. Melisa, 6. Siska. Pusat-pusat keunggul ekonomi di Indonesia. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengeluaran keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya alam Indonesia merupakan suatu keunggulan yang baik. Apabila keunggulan tersebut dimanfaatkan, dapat memberikan peluang bagi kesejahteraan kisah masyarakat. Pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia ada yang dikelola sendiri, ada juga yang melibatkan investor asing. Adapun pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia adalah PT Freeport Indonesia, Perusahaan Tambang Minyak Negara, dan Bati Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia: 1. Ajrip PT Freeport Indonesia, 2. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau Pertamina, 3. Batik Indonesia. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia di PT Freeport Indonesia. Perusahaan ini berada di Provinsi Papua. Perusahaan ini mengembangkan, memproses, mengekspor biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Ada beberapa kontribusi perusahaan ini bagi negara. 1. Menyediakan lapangan kerja. 2. Menanam investasi. 3. Pembelian barang dan jasa domestik. 4. Pembayaran pajak, dividen, dan royalti, dan lain-lain. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik fasilitas industri yang mengelola minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia seperti bensin atau gasoline, minyak diesel, dan minyak tanah, kerosene. Beberapa kilang minyak Indonesia memiliki Pertamina adalah Kilang 1, Kilang Minyak Pangkalan Beranda, Sumatera Utara. 2. Kilang Dumai atau Sepangkinang Riau yang terintegrasi dengan kilang petrokimia dengan produk PTA dan Praxline. 3. Kilang Cilacap di Pulau Jawa, satu-satunya kilang yang memproduksi aspal dan base oli untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. 4. Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur terdiri dari 2 unit dengan produk BBM dan non-BBM. 5. Kilang Kasim di Desa Malabani, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Lokasinya berada di sekitar kilang Petrocina dengan pertimbangan menghemat biaya transportasi, mengurangi biaya investasi, tersedia area yang luas, dan jauh dari pemukiman penduduk atau di tengah hutan. Dan inilah contoh gambar kilang minyak yang ada di Indonesia. 3. Batik. Batik merupakan salah satu ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan bagian dari budaya Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya sejak 2 Oktober 2009. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3. 1. Batik tulis dibuat dengan tangan memerlukan waktu 2-3 bulan. 2. Batik cap dibentuk dengan cap butuh waktu 2-3 hari penyelesaiannya. 3. Batik lukis dengan melukis kain putih dengan serat kain alan. Manfaat pusat keunggulan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. 1. Munculnya lapangan pekerjaan. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan tumbuh, orang bisa mendapatkan pekerjaan karena pembangunan ekonomi mulai tumbuh dan menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Meningkatkan pendapatan nasional.
Dengan adanya penciptaan lapangan kerja yang banyak, banyak posisi yang membutuhkan karyawan untuk ditempati. Secara tidak langsung, dapat mempengaruhi Indonesia untuk mendapatkan yang lebih tinggi. 3. Membangun kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia dapat digunakan untuk memulai kegiatan ekonomi di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi juga mempercepat proses implementasinya. Ada 5 pengaruh keunggulan pusat-pusat ekonomi. 1. Meningkatkan arus migrasi penduduk. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. 3. Munculnya lembaga pemberdayaan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan. 5. Memperluas kesempatan kerja. Jadi, dapat kita simpulkan dengan ada pengembangan pusat keunggulan ekonomi, kesejahteraan masyarakat. 1. Kita dapat menciptakan riset dan pengembangan potensi sumber daya alam. 2. Membangun infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas ekonomi. Dan terakhir meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bye-bye.